فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin, masih terkait dengan pembacaan Al-Quran dan terkait dengan, yaitu kita belum selesai, terkait dengan pencuri yang datang ke Abu Hurairah. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih terkait dengan hadis nomor yang ke-1072. Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan tentang keperluan dia dan anggota keluarga yang dia tanggung. Farahimtuh, maka saya mengasihani dia. Fakhallaitu sabilah, kemudian saya bebaskan jalannya. Ini Abu Hurairah beri ijtihad. Dan Rasulullah tidak menyalahkan, cuma Rasulullah memberitahu bahwasanya dia berdusta, pencurinya itu berdusta. Oh iya. Apakah setan mengurus keluarga banyak juga? Tak tahu kita. Jangan-jangan sekedar mencuri. Apakah mereka wajib menanggung nafkah keluarga? Tak tahu. Tapi Nabi sudah mengatakan dia dusta dan dia akan kembali lagi. Padahal katanya berjanji tidak kembali. Ya, dustanya mungkin dari sisi itu atau dari sisi yang lain. Karena setan memang pendusta. Oh iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dengan rahmat tadi, maka Abu Hurairah berijtihad untuk membebaskan orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Dan ini dibahas dalam kitab fikih. Apakah dalam situasi susah, situasi yaitu al-maja'ah, kelaparan, pencuri yang mencuri sampai rubuh dinar tangannya dipotong, maka difatwakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengambil pendapat dari ulama-ulama terdahulu juga di dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya dalam situasi kelaparan maka pencurian yang mencapai rubuh dinar ini tidak ada hukum potong tangan, karena orangnya terpaksa, masuk dalam masalah terpaksa. Bukan berarti dia sama sekali tidak dihukum atau apa, tetapi untuk sampai potong tangan maka tidak dilakukan, karena bukanlah dia melakukan itu dengan sukarela dan seterusnya, tapi terpaksa karena dia sudah sangat kelaparan. Nah, kemudian dia menyebutkan beberapa dalil terkait dengan masalah itu. Maka boleh jadi juga di sini Abu Hurairah melihat orang ini kelaparan, dia cuma ingin mencari makanan asasi, ceduk-ceduk aja. Sudah, kasihani, sudah lepaskan saja. Yang penting dia janji tidak kembali. Kemudian faqal ama innahu qad kadzaba. Ama di sini litanbih, yaitu seakan-akan mengatakan ketahuilah, sesungguhnya dia telah membohongimu, wasayaud, dan dia akan kembali lagi. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW memang Nabi, yaitu mendapatkan naba, mendapatkan pemberitaan, mendapatkan wahyu. Beliau tahu, mendapatkan informasi dari Allah Ta'ala, setan ini akan kembali lagi. Abu Hurairah tak tahu, tapi Nabi tahu ini setan orang ini yang datang itu. Kata Abu Hurairah, fa'araftu annahu sayaud, maka saya tahu dia akan kembali. Cuma Abu Hurairah tak tahu ini jenis makhluk apa. Tapi karena Nabi mengatakan begitu, maka dia yakin. Ini menunjukkan hadis Nabi itu yufidul ilm. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Akhbar yang datang dari Allah dan Rasulnya yufidul ilm. Dan tidak disyaratkan harus hadisnya mutawatir atau apa. Kalau betul ini kalam Nabi, maka dia yufidul ilm. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah, tidak dipercaya sampai dibuktikan ini dan itu. Tak percaya sama Nabi kah engkau itu? Dari mana engkau tahu Islam? Kalau bukan lewat ajaran Nabi. Nah, Abu Hurairah langsung membina ilmu tanpa mengatakan, coba saya buktikan dulu. Tak, dia tahu Nabi betul, makanya langsung mengatakan, fa'araftu annahu sayaud liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tahu pencuri itu memang akan kembali lagi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Farasatuh, maka aku mengintai dia. Nah, ini isyarat penjaga tidak selalu harus di depan pintu. Boleh di depan pintu agar pencuri takut, tapi boleh juga dia membuat tipu daya, yaitu bersembunyi untuk menjebak orang yang layak dijebak. Niatnya adalah untuk menjebak orang-orang yang kemungkinan memang akan datang untuk mencuri dan sebagainya agar mudah ditangkap. Ini boleh, ini ijtihad. Padahal Nabi tidak menyuruh untuk begitu, tapi ini boleh, tak masalah. Ini ijtihad para penjaga. Apakah berdiri di depan pintu ataukah seakan-akan tak ada penjaga biar ketahuan siapa yang ingin mencuri. Ini boleh. Faja'a yahsu minat ta'am. Kemudian datanglah pencuri tadi, dia meraup makanan. Fakultu, maka saya berkata, yaitu dohirnya saya tangkap dia. Kemudian saya berkata, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku benar-benar akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pelaporan dikatakan sebagai al-irfa? Apa itu? Ar-rafa. Karena penjaga ini dia bekerja kepada orang yang lebih tinggi. Makanya laporan itu diistilahkan dengan rafa'a, mengangkat, meninggikan. Karena kepada pemimpin dia. Dan ini juga menunjukkan kalau kita lihat ternyata apa, setan tidak seperti yang digambarkan oleh apa itu pembuat cerita-cerita bohong itu. Setan kan sangat sakti, boleh apa istilahnya kalau kita pegang bagaikan pegang asap. Ini Abu Hurairah boleh tangkap dia. Makanya ahli tauhid tak perlu takut dan tak perlu harus cari kesaktian baru boleh ini boleh itu. Kita ikuti syariat, kita ikuti tauhid yang betul, insya Allah setan tidak akan mampu untuk menganiaya kita dan tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Bahkan kita mampu untuk menyakiti dia dengan seizin Allah Ta'ala. Tidak seperti gambaran-gambaran ditebas, bagaikan menebas asap tak mampu apa-apa. Itu ahlu syirik tak mampu apa-apa, tapi ahli tauhid akan dijadikan dia mampu menghadapi setan-setan seperti itu, insya Allah. Setan akan kesakitan, setan akan terbakar dan boleh jadi seperti ini, boleh ditangkap. Padahal Abu Hurairah tak tahu ini setan. Oh iya. Tapi setannya tak mampu melepaskan diri dari tangkapan manusia. Maka tak perlu takut pada setan. Kemudian dikatakan di sini, dakni, biarkan saya. Fa inni muhtaj, karena saya ini berhajat, yaitu saya mencuri ini karena bukan suka-suka tapi saya ada hajat. Wa alayya iyal, saya punya anggota keluarga. La a'ud, saya tidak akan kembali. Farahim tuh, maka saya mengasihani dia. Abu Hurairah sahabat, memang sahabat itu sangat penyayang. Nah, dengan bahasa yang seperti itu boleh jadi memelas, menghibah, akhirnya tak tega. Dan kita tahu Abu Hurairah suku Daus dari Yaman. Nabi SAW telah mengatakan, atakum ahlul Yaman araku afidah wa alyanu quluban. Telah datang kepada kalian ahlul Yaman, yang mana mereka itu jantungnya itu lembut. Araku afidah, yaitu hatinya itu lembut. Alyanu quluban, ya hatinya paling halus. Baik. Kecuali yang sudah dirusak fitrahnya oleh Syiah atau semacam itu, ini lain pembahasan. Baik, maka beliau pun mengatakan fakhalla itu sabilah, saya bebaskan jalan dia. Fa asbahtu, kemudian saya masuk ke waktu subuh, ikut sholat seperti biasa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kal barihah? Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam? Ini menunjukkan boleh bertanya dalam keadaan sudah tahu. Jelas Nabi diberi wahyu oleh Allah peristiwa tadi malam, makanya tahu tadi malam ada yang ditangkap dan seterusnya. Tapi tanya ke Abu Hurairah, minta laporan, ini boleh saja. Yang dimintai laporan jangan bilang sudah tahu, janganlah nanya. Oh, bukan begitu. Laporkan seperti apa adanya, karena ini amanah. Faqultu ya Rasulullah syaka hajatan wa iyalan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dia orang itu mengeluhkan tentang hajat dia dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab dia. Farahim tuh, maka saya mengasihani dia. Fakhalla itu sabilah, kemudian saya bebaskan jalan dia.
Baik. Faqal innahu qad kadzabat wa sayyaud. Nabi mengulang kalimat yang sama. Sesungguhnya dia telah membohongimu, dia akan kembali. Farasatu salisa, maka saya intai dia pada kali yang ketiga. Ini pun syaitan nggak mikir kan, kalau dia datang berturut-turut senang ditangkap. Entah. Dia tahu hari pertama ditangkap, kemungkinan besar dia tahu hari kedua ada penjaga tuh, tapi datang juga. Kemudian tertangkap lagi. Lalu malam ketiga datang lagi, tak mikir kan dia itu. Entah. Ini Allah yang menghendaki untuk setan tak mampu meloloskan diri dari takdirnya. Jelas kalau menurut akal kita, oh janganlah datang turut 3 malam susul menyusul, tunggu sampai mungkin penjaganya lengah dalam beberapa hari, menyangka memang tak ada pencuri, ya baru saya datang. Itu teori kita. Tapi tatkala Allah sudah menakdirkan, maka tak ada yang mampu lolos dari takdirnya. Jelas setan sangat penuh tipu daya. Tapi gimana dia tidak mikir ke situ? Jelas ini dia diikat oleh takdir Allah Ta'ala. Baik, makanya ucapan orang Arab, idza ja'al qadar batal al-hadar. Kalau sudah datang takdir, maka kewaspadaan akan batal, nggak ada gunanya. Jelas setan kita tahu dia sangat penuh tipu daya, sangat licik. Apa yang pencuri berpikir, setan lebih tahu itu, insya Allah. Maka secara teori tak mungkin dia sengaja datang 3 malam berturut-turut. Tapi karena sudah diikat dengan takdir Allah, tak mampu apa-apa dia, walaupun berusaha menghindar. Maka jangan kita seperti yang dilakukan orang-orang Barat atau sebagian orang Timur, malah menyembah setan, takut pada setan. Jangan takut, setan sendiri di bawah takdir Allah Ta'ala. Maka kita bertawakal pada Allah. Nah ini setan tak mampu melepaskan diri untuk menjalani takdir macam itu. Harus datang 3 malam berturut-turut. Untuk nanti mau tidak mau, untuk menebus diri, dia harus mengajarkan pada Abu Hurairah ilmu yang sangat agung, ilmu tauhid. Memang ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Baik, maka saya mengintai dia pada kali yang ketiga. Fajar, dia datang lagi. Yahsu minat ta'am, dia meraup makanan. Fa'akhadtuh, maka aku tangkap dia. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hada akhiru salasi marrat. Saya mengatakan pada dia, demi Allah, benar-benar aku akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir dari 3 kali. Annaka tas'umu la ta'ud summa ta'ud. Engkau menyatakan dirimu tidak kembali, ternyata engkau kembali. Iya, ini degil terus engkau. Harus dilaporkan, harus dihukum. Sampai bila macam ini? Baik. Ini menunjukkan bolehnya dalam ilmu balaghah boleh dihapuskannya an. Annaka tas'umu la ta'ud, yaitu alla ta'ud. Karena apa? Jelas setelah za'ama itu perlu maf'ul bih. Maf'ul bih ini hukum asalnya adalah berupa isim atau jumlah yang muawwalah bil isim. Berarti tas'umu alla ta'ud, ada an. Kemudian engkau kembali lagi. Nah, dia tahu kali ini tak mungkin meloloskan diri dengan free, dengan gratis. Mau tidak mau dia harus menebus diri. Faqal da'ni, lepaskan saya. Fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Karena sesungguhnya, ya kenapa saya harus melepaskan? Nah, alasannya ini fa dengan inna harfu ta'lil, harfai ta'lil dalam pembahasan ilmu usul fikih dan ilmu usul tafsir, ma'ruf dalam ilmu balaghah juga. Kenapa engkau sebaiknya melepaskan saya? Karena saya akan menebus diri, yaitu saya akan mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang dengan itu Allah akan memberimu manfaat. Faqultu mahun, saya bertanya apa itu? Qal idza awaita ila firashik, apabila engkau naik ke pembaringanmu, firash atau mungkin istilahnya apa ya, tilangnya, ke kasurnya. Firash wazan fi'al bimana maf'ul, mafrush, yaitu yang terhampar. Faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat al-kursi. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafidh, karena sesungguhnya akan terus-menerus ada penjaga yang datang dari Allah untuk memelihara dirimu. Wala yaqrabuka syaitan. Qoroba yaqrabu, wazan fa'ala yaf'alu, ini masuk ke maf'ul bihnya secara langsung tanpa perantaraan huruf. Qoroba yaqrabu, makanya yaqrabuka. Tapi kalau qoroba yaqrubu ini perlu perantaraan huruf. Qoroba min
yaqrubu min. Memang ada dua pola. Nah, di sini Abu Hurairah menggunakan pola fa'ala yaf'alu. Langsung maf'ul bihnya masuk ke maf'ul bih. Fala yaqrabuka syaiton. Maka tidak ada satu setan pun yang akan mendekatimu. Ini bukan asyaiton tapi syaitonun. Nakira fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Setan manapun tidak akan mendekati dirimu. Kalau hatta tusbih, sehingga engkau masuk di waktu pagi. Ini mengisyaratkan kalau tidak melakukan itu, ma'ruf, setan akan selalu mengganggu kita. Kita tidur, dia tak tidur. Kita rehat, dia tak rehat. Ini istilah kita ya. Mungkin dia rehat, tapi teman dia banyak masalahnya. Sementara kita mungkin hanya satu orang. Dikacau setan boleh tukar shift. Kadang tidur gantian dengan yang lain. Nah, kita dikacau. Maka agar selamat dari itu, baca ayat kursi. Ini menunjukkan memang setan akan selalu berusaha mengganggu dan mengacau. Fahalla itu sabilah, maka saya bebaskan jalan dia. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah mengatakan wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Para sahabat itu paling bersemangat kepada kebaikan. Jadi Abu Hurairah menyampaikan udzur. Kenapa rela melepaskan tawanan demi mendapatkan ilmu? Ya karena makruf para sahabat sangat bersemangat mendapatkan ilmu. Toh tawanan ini juga saya tidak rugi apa-apa, Nabi tidak rugi apa-apa, tak ada barang yang hilang, sudah berjaya ditangkap dan barang dikembalikan lagi. Ini ijtihad beliau. Kalau Nabi membenarkan tak mengapa, kalau Nabi menyalahkan ya salah. Ternyata Nabi tidak menyalahkan. Tak ada yang dirugikan. Nah, Abu Hurairah mendapatkan ilmu yang sebagus itu. Cuma tidaklah seperti yang diucapkan oleh orang-orang Sururiyun di zaman dulu, boleh belajar kepada mubtadi'ah. Abu Hurairah saja belajar pada setan. Ini jahil di dalam pendalilan. Abu Hurairah tidak menerima ilmu dari setan dan Abu Hurairah tak tahu itu setan. Cuma nanti Abu Hurairah akan melaporkan kepada Nabi. Jadi Abu Hurairah mendapat persetujuan Nabi, bukan langsung mengamalkan dan sebagainya, tetapi menampung dulu. Dan Abu Hurairah tidak menyengaja pergi belajar ke pencuri atau kepada setan. Lain dengan yang dipraktekkan oleh Sururiyun, sengaja datang ke mubtadi'ah mencari ilmu, maka sungguh lain. Maka sangat jahil dan sangat menipu orang yang mengatakan jangan saling menyalahkan, masing-masing punya dalil. Lihat bagaimana cara pendalilannya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab Ar-Raddu 'alal Bakri. Setiap orang, bahkan sufi yang punya dalil, tapi lihat pendalilannya betul atau tidak. Baik. Karena apa? Syarif bin Muhammad Fuad Hazza, sururi besar, sudah mengatakan jangan kita saling mencela karena apa? Masing-masing punya dalil. Ini tipuan Sururiyun sejak dulu. Naudzubillah. Gimana kalam seperti ini dipakai oleh salafiyin? Naudzubillah. Fa itu sabilah, maka saya bebaskan jalan dia. Fa asbahtu, kemudian saya masuk di waktu subuh. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ma fa'ala asiru kal barihah, apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimat. Nah, sekarang jawabannya lain, bukan masalah hajat atau apa, tapi yaitu dia menyatakan dirinya akan mengajariku kalimat-kalimat yang fa'unillahu biha, yang mana dengan kalimat tadi Allah memberiku manfaat. Tetap ini tauhidnya diutamakan, bukan kalimat itu bermanfaat padaku, tapi Allah yang memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat itu. Ini pengaturan kesempurnaan tauhid dari sisi lafaz. Walaupun terkadang boleh dengan dalil-dalil yang lain, kalimat nafi'ah, kalimat bermanfaat, tapi saking sempurnanya tauhidnya sahabat, maka menggunakan istilah apa? Allah lah yang memberikan manfaat dengan kalimat ini kah atau kalimat yang lain. Ini kesempurnaan tauhid. Tetap menisbatkan manfaat kepada pemberinya, yaitu Allah. Fafalla itu sabilah, maka saya lepaskan jalan dia. Qal mahi, apa itu? Qultu qala li idza awaita ila firasyik faqra ayatal kursi. Jika engkau naik ke pembaringan atau ke tilangmu itu, ke kasurmu itu, maka bacalah ayat kursi min awwaliha hatta tahtimal ayat. Sejak awalnya hingga engkau menutup ayat. Padahal di hadisnya si pencurinya tidak bilang seperti itu. Ini menunjukkan boleh ar-riwayatu bil makna dalam pembahasan mustalahul hadis, riwayat dengan makna, tapi intinya sama, tak masalah. Baik. Kemudian
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255. Wa qala li, dia si pencuri itu berkata, la yazalu alaika minallahi hafid. Akan senantiasa ada penjaga yang datang dari Allah untuk memelihara dirimu. Wala yaqrabaka syaitan, dan syaitan tidak akan mendekatimu. Pakai la, padahal tadi pakai apa? La biasa. Ini menunjukkan boleh riwayat dengan makna, yang penting tidak sampai merusak makna asalnya. Hatta tusbih, sehingga engkau masuk di waktu pagi. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad shadaqak. Ketahuilah, sesungguhnya dia telah berkata jujur kepadamu. Wa huwa kadzub, dalam keadaan dia itu pendusta. Ini menunjukkan tidaklah pendusta itu selalu berdusta, terkadang jujur. Cuma karena kita tak tahu kali ini dia dusta atau jujur, maka berita pendusta itu mardud, tertolak. Tapi kenapa Abu Hurairah menerima? Abu Hurairah bukan langsung menerima dan mengamalkan. Abu Hurairah ingin mendapatkan mendapatkan apa? Pengesahan dari Nabi dulu, bukan langsung mengamalkan. Abu Hurairah laporkan Nabi dulu untuk tahu ini betul atau tidak ajaran orang itu. Ta'lamu man tukhatibu mundu salasin ya Abu Hurairah. Tahukah engkau, ini hamzahnya dihapus, ata'lamu. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak bicara sejak 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Qultulah, saya mengatakan saya tidak tahu. Qala dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Baik, ini karamah Abu Hurairah. Boleh mengalami yang seperti itu dengan takdir dan kemudahan dari Allah Ta'ala. Tapi bukan ini jadi dalil untuk kita sengaja cari-cari hubungan dengan syaitan, cari hubungan dengan jin. Jangan-jangan kita terfitnah. Abu Hurairah tidak tahu itu syaitan. Dan Abu Hurairah selalu berhubungan dengan Nabi untuk menapis. Sementara orang sekarang bagaimana akan menapis dan menyaring ilmu yang datang dari syaitan atau datang dari ahli batil, sementara ilmunya sendiri masih sangat lemah. Maka tak layak mengkiaskan diri ke Abu Hurairah, belajar ke sembarang orang. Itu pun Abu Hurairah tak sengaja belajar ke sembarang orang, bukan sengaja datang. Tapi ilmu yang betul itu wajib diterima dari siapapun juga. Setelah tahu ini betul, bukan sembarang-sembarang. Ilahuna wallahu a'lam. Ayat ini, hadis ini bicara masalah keutamaan ayat kursi. Alhamdulillahirabbil alamin.